Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Syafiq, duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus ya anak-anak ya. Kalau belajar harus ada adabnya. Anak-anak rahimakumullah. Ya, Pak Fikri ucapkan jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini. Walaupun ada teman kalian yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan untuk siapa yang sakit? Siapa? Kaila ya? Kakaknya Khalil ya? Nah, anak-anak, hari ini hari keberapa kita belajar? Hari kedua. Emang kita belajarnya setiap hari apa? Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya. Nah, kita belajar di TPA apa namanya anak-anak? TPA Mas Bim. Panjangannya apa Mas Bim? Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz. Ahsanta Ibrahim. Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ditanya, kamu ngajinya di mana? Kamu bilangnya apa? TPA Mas Bim aja. Ya. Mas Bim apa? Baru jelasin. Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz. Anak-anak rahimakumullah, pekan ini kita belum belajar langsung menghafal Quran. Insya Allah baru belajar menghafal Qurannya pekan depan. Nah, hari ini Pak Fikri akan membahas dua hal yang sangat penting. Ya, kalian nanti catat ya agar nanti ilmunya nempel. Kayak apa nempelnya? Kayak lem. Siapa yang tangannya pernah kena lem Korea? Pak Fikri dulu waktu kecil anak-anak. Nih, dengerin dulu nih. Dengerin dulu, Pak Fikri mau cerita ya. Pak Fikri ceritanya lagi benerin mobil-mobilan. Karena ada yang patah anak-anak. Ya. Karena Pak Fikri dulu pernah lihat ayah Pak Fikri lagi benerin sesuatu pakai lem itu, Pak Fikri ikutan. Terus, ya, ketika ngelem anak-anak, nggak tahu lemnya kena tangan, kena jari. Terus Pak Fikri gini-giniin, tut. Lama-lama, lah, nggak bisa copot, nangis. Waktu itu Pak Fikri masih kecil, jadi Pak Fikri kalang kabut. Apa kalang kabut tuh bahasanya yang bagus? Panik, ya. Oh, jari aku, masa ntar aku begini terus jadinya. Oh, akhirnya sama uminya Pak Fikri dikasih minyak goreng. Dikasih minyak goreng, dilapisin, terus dikasih minyak kayu putih, terus disuruh goyang-goyang, goyang-goyang, lama-lama copot jarinya Pak Fikri, bukan, tuh lemnya copot, lepas. Malah jarinya ya Pak. Nah, anak-anak rahimakumullah, itu sedikit cerita ya. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar tentang keutamaan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ditulis ya, sebaik-baik kalian. Mana Arifin tulisannya? Oh, nggak bawa.
Sebaik-baik sebaik-baik kalian. Kalau ada yang belum bisa nulis nggak usah, nggak apa-apa anak-anak ya. Kecuali yang sudah bisa nulis ditulis ya. Sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian adalah Pak Fikri ulangi lagi. Adalah yang sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari, nggak apa-apa. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Hafiz kalau belum bisa nggak apa-apa, dengerin aja ya. Mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Afiki ulangi lagi. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Sudah. Belum. Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang ikuti Pak Fikri ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamuhu ma khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Maaf salah tadi. Wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Siapa di sini yang cita-citanya nanti mau jadi guru Al-Quran? Angkat tangan. Yang mau jadi guru ngaji, guru Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang perempuan nggak ada yang mau jadi guru ngaji. Nggak mau Pak, aku maunya jadi dokter. Masya Allah. Dokternya dokter hewan. Aku mau ngobatin semut Pak.
Ya Allah. Gimana Pak Fikih cara ngobatin semut? Orang dia aja sekali keinjek jadi peye langsung mejret ya brohnya. Sekarang siapa yang nanti kalau sudah besar mau jadi ustadz? Waduh, 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Adik-adik rahimakumullah atau anak-anak sekalian yang Pak Fikih sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah tadi, sebaik-baik kalian berarti orang yang paling terbaik. Orang yang paling terbaik kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Udah pinter, terus kemudian ngajarin Al-Qur'an lagi. Nah, kalian anak-anak hari ini dan seterusnya nanti kita belajar Al-Qur'an. Ya. Lalu kalau sudah pinter, sudah bisa mengajarkan, kalian mengajarkan kembali teman-teman kalian misalkan, atau orang-orang yang ada di sekitar kalian, contohnya seperti ayah, ibu, umi, abi, atau siapa, adek, ya begitu. Lalu anak-anak rahimakumullah, biar tambah semangat nih, Pak Fikih mau bacain sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya apa Pak Fikih? Hadisnya panjang banget. Kata Rasulullah, anak-anak, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah atau di tempat-tempat seperti TPA, di sekolah, ya, dimanapun itu, di rumah. Lalu mereka kumpulnya ngapain? Mabar. Iya. Oh, iya, di masjid juga. Ngumpulnya ngapain? Main bareng. Oh, main game. Main masak-masakan. Enggak. Kumpulnya belajar Al-Qur'an. Kayak siapa coba? Kayak siapa? Kumpul rame-rame belajar Quran kayak siapa? Kayak kita sekarang anak-anak. Kita kumpul di TPA Masbim, belajar bareng-bareng sama Pak Fikih, sama Pak Adam, sama Pak Furqon. Iya. Kata Rasulullah, kalau ngumpulnya kayak begitu, maka Allah akan utus malaikat. Ngapain Pak Fikih? Malaikatnya menaungi majelis itu dengan sayap-sayapnya. Jadi adik-adik, kalau kita kumpul lagi begini nih, ya, ada malaikatnya. Malaikatnya lagi naungin kita. Lalu Allah berikan ketenangan kepada kita. Ya, silakan. Lewat sini. Ya. Lalu setelah itu anak-anak rahimakumullah, selain dinaungin dengan sayap malaikat, kata Rasulullah, nama mereka akan disebut-sebut sama Allah. Nama kita sekarang yang lagi belajar Al-Qur'an bareng-bareng di TPA Masbim, namanya disebut-sebut sama Allah. Ada Keanu, ada Abdurrahman, ada Fatih, ada Abian, ada Ibrahim, ada Abdurrahman lagi, ada Syafiq, ada Fatian, ada Faiha, ada Syakila, ada Kuina, ada Aziza, ada banyak, semuanya disebut nama-namanya sama Allah. Kira-kira anak-anak, kalau nama kalian disebut sama Pak Presiden, seneng nggak?
Nama kalian disebut sama kepala sekolah di sekolah. Mau dikasih hadiah. Seneng nggak? Seneng. Ini nama kita disebut sama siapa? Sama Allah. Dikasih apa coba anak-anak? Dikasih pahalanya banyak. Ya. Begitu anak-anak rahimakumullah. Dan anak-anak rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Siapa yang di rumah rajin baca Quran? Angkat tangan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Lalu mereka sholat. Nah, nanti tema keduanya setelah Al-Quran, anak-anak kita bicara tentang sholat ya. Lalu mereka suka sedekah, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Anak-anak, kalau misalkan kita ya nanti sudah besar, ingat nih pesan Pak Fikri anak-anak. Kalau Hafiz sudah besar, kalau Keanu sudah besar, kalian semuanya sudah besar. Kalau melakukan kesalahan kepada Allah, kalau kalian melakukan dosa kepada Allah, segera istighfar. Astaghfirullah, ya Allah tadi aku dosa ya Allah. Aku nginjek itu ada siput lagi jalan, aku injek, aku nggak sengaja misalkan. Kalau ada siput saya pukul, Pak. Iya, nggak boleh. Ya anak-anak, terus istighfar, terus apa? Baca Quran. Terus kalian sholat yang banyak, sholat sunnah atau sholat wajib. Lalu apalagi anak-anak? Kalian bersedekah. Ya, mudah-mudahan nanti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi gitu caranya ya. Baik, anak-anak rahimakumullah. Al-Quran itu dekat dengan sholat. Tulis Al-Quran itu. Al-Quran itu, Pak Adam yang akhwat coba dicek. Al-Quran itu dekat dengan sholat. Al-Quran itu dekat dengan sholat. Maksudnya apa Pak Fikri? Aku bingung. Adik anak-anak rahimakumullah, kalau orang sholat bacanya apa? Doa, Baca Al-Quran lah. Ya, masa ada orang lagi sholat bacanya buku komik? Iya, lagi sholat Allahu Akbar bacanya buku cerita. Ada yang begitu? Kira-kira kalau ada orang sholat, adik-adik, anak-anak rahimakumullah, sambil baca buku cerita, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Nanti Allah bisa-bisa marah sama dia. Ini hambaku sholat kok sambil baca buku komik. Harusnya baca Al-Quran. Contohnya baca surat Al-Fatihah. Lalu setelah amin baca surat Al-Ikhlas. Terus begitu anak-anak. Jadi benar tadi yang Pak Fikri katakan. Al-Quran itu dekat dengan sholat. Kalau ada orang-orang, anak-anak rahimakumullah, yang Pak Fikri cintai karena Allah, dia hafalan Qurannya banyak, tapi males sholatnya. Ya ampun. Salah atau benar? Salah. Yang akhwat Pak Fikri mau tanya, kalau ada orang-orang hafalan Qur'annya banyak, misalkan hafalan Qur'annya ada 3 juz, tapi dia malah sholat anak-anak, itu gimana kira-kira?
Baik apa buruk? Buruk. Dan orang-orang yang hafalannya sudah banyak, ya seperti Syafiq. Syafiq hafalannya udah berapa sekarang? Sampai juz berapa? 24. Hafalannya udah 6 juz, Masya Allah. Kalau hafalan Qur'annya udah banyak tapi sholatnya masih malas, berarti ngafal Qur'annya bukan karena Allah. Iya Pak, aku ngafalin Qur'annya karena takut diomelin sama Abi sama Umi. Daripada aku nanti dihukum, berarti dia tidak ikhlas. Ya Abian? Apa? Abian didengarkan ya, begitu. Lalu berikutnya anak-anak rahimakumullah, poin yang kedua tadi Pak Fikih sudah bicara tentang Al-Quran. Sekarang kita pindah ke poin yang kedua atau pembahasan atau pelajaran yang kedua tentang sholat. Anak-anak, sholatnya itu sehari berapa waktu sih? Sholat berapa waktu sehari? 5 waktu. Hafiz, coba sebutin 5 waktu apa aja sholatnya? Subuh. Habis itu Lupa. Keanu, habis subuh apa? Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Bagus. Yang akhwat, coba Pak Fikih mau tanya, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Yang ikhwan, berapa totalnya kita sholat sehari semalam? Berapa Arifin? Pinter, 17 kali sholat. Jadi anak-anak rahimakumullah, ya, sholat itu penting apa tidak? Sholat itu wajib apa enggak? Wajib. Yang namanya wajib, tulis. Wajib adalah, maaf, salah. Sholat itu, tulis. Sholat itu, Pak Adam, ini coba dicek Pak Adam, si Aisyah sama sini berdua nih yang kecil-kecil. Tulisannya bener nggak? Sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Keanu, duduknya yang bagus. Nggak apa-apa pelajaran buat Keanu biar nggak lupa lagi bawa buku tulis sama pensil. Besok bawa ya. Sholat itu hukumnya wajib. Ikuti Pak Fikih. Sholat itu hukumnya wajib. Sudah belum? Sudah ya. Kalau tidak dikerjakan, kalau tidak tulis biasanya. Kalau sudah tidak, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dikerjakan, maka Bapak jangan dulu. iya pelan-pelan ya. Kalau tidak dikerjakan, maka Allah
akan marah. Maka Allah akan marah. Ya marah lah, Pak. Hafiz, kamu kok tahu Allah marah lah, Pak? Emang kenapa Allah marah? Coba. Pak Fikri mau tahu. Karena hambanya tidak taat ya. Maka Allah akan marah. Tuh, coba yang akhwat Pak Fikri minta baca yang keras. Azizah, sholat itu hukumnya apa? Coba baca, yang kenceng. Silakan sayang, itu tulisannya dibaca. Bagus. Ibrahim, baca. Ya, sholat itu. Saya mau, Pak. Bagus. Hafiz, baca. Sholat itu hukumnya wajib, kalau tidak dikerjakan Allah akan marah. Pinter. Yang sebelah sini Arifin. Sholat itu hukumnya wajib, kalau tidak dikerjakan maka Allah akan marah. Bagus sekali. Anak-anak semuanya lihat Pak Fikri. Lihat baik-baik. Coba sekarang kita main tebak-tebakan. Pilih gerakannya yang salah atau benar. Oke. Ya, kalian bilang nanti kalau Pak Fikri salah bilang salah sambil nunjuk salah gitu ya. Salah. Ya. Kalau misalkan benar bilangnya benar, tangannya begini ya. Siap nggak? Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Latihan dulu ya. Oke? Salah. Kalau salah gimana? Salah. Lagi. Salah. Salah. Benar. Benar. Nah, gitu ya. Sekarang lihat gerakan Pak Fikri. Tebak salah atau benar. Oke. Allah. Emangnya yang benar gimana? Kayak gini, Pak. Allahu Akbar. Lihat. Lihat, ikutin. Allahu Akbar. Ini gerakannya kayak gini ya. Pak Fikri ulangi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Sekarang tebak lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang lihat lagi ya. Perhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pinter. Itu tadi kita tebak-tebakan gerakan sholat. Terus anak-anak, masa Pak Fikri pernah lihat ada orang sholat begini? Lihat nih. Allahu Akbar. Oh, di sebelah Pak Fikri lagi sholat di masjid apa di luar sana. Amar, mejanya nggak boleh ditekan gitu nak ya, nanti cepat rusak. Pak Fikri ulangi, lagi sholat. Nih anak-anak yo, kan kalau Rasulullah ngajarin sholat kan Allahu Akbar gitu ya. Dia begini, Allahu Akbar. Itu salah atau benar anak-anak? Ya, salah ya. Terus lagi anak-anak, ada yang sholatnya kayak gini. Lagi imamnya lagi baca surat Al-Fatihah. Dia gini. Ada anak-anak sholatnya kayak gitu.
lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Siapa yang sholatnya kayak gitu? Hafiz. Salah apa benar? Salah. Gitu dong, ya. Nah, anak-anak rahimakumullah, ada yang lucu lagi. Kan ada anak-anak kecil segini nih, umur tingginya segini. Di samping Pak Fikih sholat jamaah. Mungkin karena lihat Pak Fikih tinggi kali ya, dia ngeliatin Pak Fikih sholatnya gini. Mungkin di dalam hatinya dia, ini orang apa tiang listrik? Tinggi banget. Tapi itu sholatnya salah apa benar? Kalau misalkan ada anak-anak sholatnya begini khusyuk, lihat ke tempat sujud, salah apa benar? Iya, pintar anak-anak. Baik. Berikutnya masih ada waktu sedikit. Anak-anak rahimakumullah, tentang sholat. Nih, kita udah hari kedua belajar ya. Pak Fikih sudah perhatikan, Pak Adam sudah perhatikan, Pak Furqan juga sudah perhatikan tata cara kalian sholat. Pak Fikih sangat bangga, Pak Adam juga, Pak Furqan juga dengan kalian. Sholatnya khusyuk, softnya rapi, rapat, ya. Terus nggak ada yang ngobrol. Pak Fikih minta kalian terus seperti itu ya. Hafiz, Pak Fikih lagi bicara, jangan dipotong. Kalau yang akhwat, ada nggak yang ngobrol tadi ketika sholat? Nggak ada kan ya? Jangan sampai ada yang ngobrol ya ketika sholat ya. Nah, sekarang anak-anak rahimakumullah, ya. Setelah tadi Pak Fikih jelaskan tentang sedikit sholat, bahwa sholat itu atau Al-Quran itu dekat dengan sholat, atau sholat itu dekat dengan Al-Quran. Jangan dicoret-coret sayang mejanya, nggak boleh Hafiz ya. Nah, berikutnya sampai mana tadi tuh Pak Fikih mau bicara? Kalau nanti kalian hafalannya sudah banyak, Arifin, ketika sholat, bacaan sholatnya jangan kulhu terus. Iya. Siapa yang kalau sholat bacanya setelah Al-Fatihah kulhu terus? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat pertamanya baca kulhu, rakaat keduanya baca kulhu. Nanti malaikatnya ketika nyatet, ini anak kok sholat bacanya qul huwallahu ahad terus, padahal dia udah hafal surat An-Naba, padahal dia udah hafal surat An-Nazi'at, dia sudah hafal surat Al-Qari'ah. Udah gitu sholatnya ngebut lagi. Wah, iya. Kalau sholat ngebut boleh nggak anak-anak? Nggak boleh. Iya. Nah, lalu anak-anak rahimakumullah, setelah kita bahas Al-Quran dan sholat, jangan sampai lupa lagi nih Pak Fikih mengingatkan masalah wudhu. Nggak boleh sayang begitu. Ikuti Pak Fikih ya. Siapa yang mau wudhu? Adan. Tapi nggak apa-apa ya. Siapa yang mau wudhu? Ikuti. Siapa yang mau wudhu? Baca bismillah dulu. Lalu lupa Pak Fikih. Padahal Pak Fikih yang bikin dulu. Ulang lagi ya. Siapa yang mau wudhu, baca bismillah dulu, lalu cuci tanganmu sebanyak 3 kali, lalu berkumur-kumur, hirup air ke hidung, wajah
tangan, kepala dan telinga, lalu cuci kakimu sebelah kanan dulu, sela-sela jarimu, jangan terburu-buru, karena wudumu itu syarat sah solatmu. Awas, jangan sampai terburu-buru. Ingat nih, alhamdulillah. Itu mau Ya. nyanyi rusak, Pak. Nggak apa-apa. Kita ulangi ya. Mau nggak? Ya. Siapa yang mau wudu? Siapa yang mau wudu? Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Lalu cuci tanganmu. Lalu cuci tanganmu. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Lalu berkumur-kumur. Hirup air ke hidung. Wajah, tangan, kepala dan telinga. Kepala dan telinga. Lalu cuci kakimu. Lalu cuci kakimu. Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Sela-sela jarimu. Sela-sela jarimu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Karena wudumu itu Karena wudumu itu syarat sah solatmu. rasa sholatmu. Awas, jangan sampai terburu-buru. Awas, jangan sampai terburu-buru. Awas, jangan sampai terburu-buru. Jangan sampai terburu-buru. Seru nggak anak-anak? Nah, tapi udah adzan. Sekarang waktunya kita sholat isya. Sebentar, Pak Fikri mau kasih arahan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.